Kegiatan aman di lapas sementara ini sama nggak sih kegiatannya dengan yang lainnya? Yang lain. Oh enggak, berbeda. Karena kan memang sistem pelakunya berbeda. Ditempatkan juga berbeda. Di blok sendiri juga. Gitu. Jadi memang sistem pelakuannya sama seperti waktu di Nusa Kambangan, tapi ini tidak one man one sale. Karena kan lapas narkotika juga overload ya. Jadinya kita tempatkan tetap tersendiri, tapi tidak berbaur dengan yang lain. Katanya dengar kalau selesai persidangan katanya akan dikembalikan lagi ke sana, benar nggak sih? Ya, sesuai dengan surat izin dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan saat itu, memang di situ dituliskan bahwa Amrzoni dan kawan-kawan akan dikembalikan ataupun menjalani pidananya kembali di lapas Karanganyar sebagai warga binaan high risk di sana setelah proses persidangan. Oke, berarti tapi untuk sementara dia akan ada di sini dulu nih, Bu? Iya, sementara saat ini masih di Lapas Narkotika Jakarta. Tempatkan di blok khusus bersama warga binaan yang lain di satu perkaranya itu. Nah, tapi Bu kalau untuk kasus Ahmad sendiri nih, Bu, kan prosesnya juga lumayan lama ya, Bu, ya, untuk persidangan sendiri. Itu biasanya memakan waktu berapa lama sih, Bu? Kalau itu pertanyaannya ke Bu Hakim. Kalau kita kan memang fasilitasi, karena yang bersangkutan ditempatkan di pemasyarakatan dalam ini adalah di lapas. Jadi kita tergantung dari pengadilan sendiri ataupun hakim pengadilan sendiri. Kita sih berharap memang cepat ya, biar cepat selesai. Saya rasa juga Amar dan teman-teman juga pengen ini persidangan cepat selesai, karena kan supaya step-step selanjutnya bisa berjalan. Kegiatan aman di lapas sementara ini sama nggak sih kegiatannya dengan yang lainnya? Yang lain. Oh enggak, berbeda. Karena kan memang sistem pelakunya berbeda. Ditempatkan juga berbeda. Di blok sendiri juga. Gitu. Jadi memang sistem pelakuannya sama seperti waktu di Nusa Kambangan, tapi ini tidak one man one sale. Karena kan lapas narkotika juga overload ya. Jadinya kita tempatkan tetap tersendiri, tapi tidak berbaur dengan yang lain. Tapi hak komunikasi, hak dikunjungi itu tetap diberikan. Penilaian kelakuan dari anak sendiri apakah sudah dijalankan oleh pihak Dirjen sendiri atau seperti apa sih, bukan karena kan untuk menurunkan level high risk-nya? Nah, yang saya sampaikan, nanti setelah 6 bulan, kita asesmen ulang. Setelah 6 bulan. Nanti kalau setelah 6 bulan, hasil penilaian dari asesmennya terjadinya penurunan risiko, maka perlakuannya pun akan diturunkan risikonya. Sistem perlakuannya pun akan berbeda. Yang kemarin saya bilang, turun stepnya menjadi maksimum, sampai nanti jadi medium lagi, kayak gitu. Kita sih berharap ya segera, karena kan keberhasilan kita juga adalah pada saat si warga binaan itu terjadi perubahan di perilaku. Salah satunya adalah di mana dia ditempatkan. Kalau dia terus-terusan di lapas high risk kan, oh berarti tidak terjadi perubahan perilaku. Tapi kalau adanya dia berpindah ke lapas dengan tingkat pengamanan dan pembinaan yang menurun, nah kita juga happy, bahagia, oh, berarti terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Gitu. Tapi untuk melakukan terjadinya maksudnya penurunan dari level itu sendiri, apa sih Bu syaratnya selain perilaku mereka yang baik? Pasti ada instrumen-instrumen. Salah satunya juga mengikuti pembinaan. Jadi walaupun dia kalau kayak di Karanganyar ada one man one cell, mereka ada pembinaan juga, tapi memang pembinaan kepribadian. Kalau di lapas biasa kan pembinaan kepribadian kemandirian nih. Kayak tadi itu kan masuknya kemandirian kepribadian. Nah, kalau dia mungkin lebih langsung ke kaitannya dengan spiritual, ya kan, penyadaran hal-hal yang terkait dengan psikologis, hal-hal yang berkaitan dengan mindsetnya si warga binaan itu sendiri, dan beberapa instrumen-instrumen lain ya, gitu. Oke. Masih ada dong, Bu? Hah? Mungkin untuk pembedahan Siapa? Untuk Zul sendiri, Bu. pilihan. Gini, kalau bersyarat itu kan pasti kan ada proses-prosesnya. Pastinya kami tidak bisa menyampaikan kapan. Tapi pada saatnya waktunya nanti, kalau bebas bersyarat itu kan syaratnya adalah sudah menjalani 2/3 masa pidana secara waktu. Tapi yang lainnya pun sama, sudah menurunkan tingkat risiko, mengikuti program pembinaan dengan baik, ada instrumennya juga. Dan setelah itu selesai juga ada pengusulan nanti dari sini ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Di sini pun ada sidang TPP dulu. Nanti di Jakarta, di Janpas juga ada sidang TPP. Sidang TPP itu kan seluruh Indonesia ya. Nah, itu
Kalau disetujui, barulah dikeluarkan SK oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Nah, pada saat sudah ditandatangani itu, barulah kita sampaikan. Kalau sekarang, nggak bisa. Kecuali kalau bebas murni, itu bisa kita sampaikan. Karena kalau bebas murni kan, mau tanggal 7 dia bebas, ya harus tanggal 7. Mau geledek kayak apa, ya harus tanggal 7. Kecuali dia ada pidana baru ya. Kayak gitu. Jadi tadi di pengurusan ya Untuk Zul sendiri. Ya, nanti kita lihat. Yang pasti semua dia berikan fasilitasnya sama, termasuk Zul. Sudah waktunya dia diprogramkan PB, ya harus kita serahkan. Harus, apalagi kan kalau mungkin teman-teman lihat Zul termasuk mengikuti program pembinaan dengan baik, berkontribusi, menghibur masyarakat ya termasuk kontribusi ya, kayak gitu. Terus juga memotivasi juga teman-teman yang lain, mengajak teman-temannya. Dia kayak menjadi tutor musik juga untuk warga binaan yang lain. Kalau di luar kan harus bayar kan dia. Nah, disinilah dia mengabdikan, itu seperti itu. Salah satunya. Betul. Ya, oke. Terima kasih. Pemirsa, sidang lanjutan kasus peredaran narkoba dalam lapas yang menjerat Amar Zoni kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beragendakan keterangan saksi yang meringankan para terdakwa. Dan lagi-lagi, Amar memohon kepada majelis hakim untuk memutar alat bukti CCTV saat ia dan narapidana lain menjalani pemeriksaan di ruang persidangan. Benarkah Amar puas dengan keterangan para saksi yang dianggap meringankan dirinya? Ya, alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan semuanya juga lebih terang benderang ya gitu ya Om ya. Sebagai ya Om John sebagai kuasa hukum juga menyampaikan kalau permasalahan tadi ya mudah-mudahan bisa terang benderang. Sama yang ini tadi juga nih kita juga memohon untuk tetap dihadirkan CCTV ya. Karena pada dasarnya kan ini kuncinya gitu loh. Kunci yang dimana kalau di rutan itu kami juga memang merasakan dianiaya dan semuanya adalah rekayasa dari pihak oknum gitu loh. Jadi saya bermohon juga secara pribadi dan untuk kuasa hukumnya saya serahin semua sama Om John juga sama Ibu Devita dan Mas Wilman. Isi suratnya permohonan kepada pengadilan ya kepada pengadilan kalau untuk selaku kita sebagai terdakwa ini memohon majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memerintahkan jaksa penuntut umum menghadirkan dan mengajukan alat bukti berupa CCTV ke persidangan. Seperti sidang sebelumnya, kemesraan Amar dengan Camelia di ruang persidangan bikin baper pengunjung. Tanpa rasa canggung dan malu, Amar mengelus dan memeluk Camelia kekasihnya di hadapan para pengunjung. Benarkah kesetiaan Camelia yang selalu hadir di persidangan demi menjaga stabilitas emosi Amar? Ya maksudnya biar nggak emosi aja, karena kan aku tahu dia orang emosian, jadi biar tahan dulu aja lah. Nanti kan ada saatnya Bang Amar bicara gitu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.